Dalam suatu eksperimen sekolah, seorang pelajar menyusun rangkaian listrik sederhana yang terdiri atas satu baterai, satu bola lampu, kabel konduktor, dan saklar. Saat saklar ditutup, bola lampu akan menyala. Bola lampu dapat menyala akibat adanya aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif setelah diberikan tegangan listrik dari baterai. Apakah yang dimaksud dengan arus listrik dan tegangan listrik? Bagaimanakah cara mengukur kuat arus listrik dan tegangan listrik? Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak video pembelajaran ini. Dalam suatu eksperimen sekolah, seorang pelajar menyusun rangkaian listrik sederhana yang terdiri atas satu baterai, satu bola lampu, kabel konduktor, dan saklar. Saat saklar ditutup, bola lampu akan menyala. Bola lampu dapat menyala akibat adanya aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif setelah diberikan tegangan listrik dari baterai. Apakah yang dimaksud dengan arus listrik dan tegangan listrik? Bagaimanakah cara mengukur kuat arus listrik dan tegangan listrik? Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak video pembelajaran ini. Pengertian arus listrik. Mengapa sebuah benda dapat bermuatan listrik? Secara mikroskopis, sebuah benda bermuatan listrik jika benda tersebut kelebihan atau kekurangan elektron. Benda yang kelebihan elektron akan bermuatan negatif, sedangkan benda yang kekurangan elektron akan bermuatan positif. Berikut adalah dua bola bermuatan listrik. Terlihat bahwa bola A memiliki jumlah muatan listrik yang lebih banyak daripada bola B. Ketika bola A dan bola B dihubungkan dengan sebuah bahan konduktor berupa paku, sebagian muatan positif yang terdapat pada bola A akan mengalir melalui paku menuju bola B. Perpindahan muatan tersebut menyebabkan terjadinya keadaan setimbang, yaitu jumlah muatan bola A dan jumlah muatan bola B menjadi sama. Pada kondisi awal, bola A dapat dikatakan memiliki potensial listrik yang lebih tinggi daripada bola B. Perbedaan potensial listrik atau dikenal sebagai tegangan listrik mengakibatkan muatan positif mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Aliran muatan listrik positif tersebut merupakan arus listrik. Kalian telah mempelajari bahwa definisi arus listrik adalah aliran muatan listrik positif. Faktanya, pada konduktor padat, ternyata aliran muatan yang terjadi adalah aliran elektron atau muatan negatif. Sementara itu, muatan positif yang berada di inti atom tidak bergerak. Arah aliran elektron ini berlawanan dengan arah aliran muatan positif, yaitu dari potensial rendah ke potensial tinggi. Oleh karena itu, arus listrik telah ditetapkan sebagai aliran muatan positif, sedangkan arah arus listrik pada konduktor padat adalah kebalikan dari arah aliran elektron. Selanjutnya, kita akan membahas cara menghitung kuat arus listrik secara teoretis. Menghitung kuat arus listrik. Ketika sebuah bola lampu dihubungkan pada terminal baterai dengan menggunakan kabel konduktor, muatan listrik akan mengalir melalui kabel konduktor dan lampu sehingga lampu akan menyala. Perhatikan ilustrasi berikut.
Banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penampang konduktor tiap satuan waktu disebut kuat arus listrik atau dikenal secara singkat sebagai arus listrik. Secara matematis, kuat arus listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan Q dibagi T, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 1. 1 ampere dapat didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 coulomb yang melewati penampang konduktor dalam 1 second. Seperti yang sudah diketahui, muatan yang mengalir pada konduktor padat adalah elektron. Besar muatan listrik yang mengalir pada konduktor padat adalah kelipatan dari besar muatan sebuah elektron atau Qe sama dengan E sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 coulomb. Artinya, jika pada konduktor tersebut mengalir N buah elektron, total besar muatan listrik yang mengalir dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan N dikali E, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 2. Untuk lebih memahami cara menghitung kuat arus listrik secara teoretis, perhatikan contoh berikut. Contoh soal 1. Muatan listrik sebesar 50 coulomb mengalir pada suatu penampang bahan konduktor selama 25 second. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir melalui konduktor tersebut? Berapakah jumlah elektron yang mengalir pada penampang konduktor jika diketahui E sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 coulomb? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, Q sama dengan 50 coulomb, T sama dengan 25 second, E sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 coulomb. Ditanya, berapakah kuat arus listrik atau I yang mengalir melalui konduktor? Berapakah jumlah elektron atau N yang mengalir pada penampang konduktor? Jawab, untuk menentukan kuat arus listrik yang mengalir melalui konduktor, kita dapat menggunakan persamaan 1 sebagai berikut. I sama dengan Q dibagi T. Substitusikan Q sama dengan 50 coulomb dan T sama dengan 25 second ke dalam persamaan. Sehingga diperoleh I sama dengan 50 coulomb dibagi 25 second. Hasilnya, I sama dengan 2 ampere. Jadi, kuat arus listrik yang mengalir melalui konduktor adalah 2 ampere. Jumlah elektron yang mengalir pada penampang konduktor dapat dihitung menggunakan persamaan 2 sebagai berikut. Q sama dengan N dikali E. N sama dengan Q dibagi E, substitusikan Q sama dengan 50 coulomb dan E sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 coulomb ke dalam persamaan. Sehingga diperoleh N sama dengan 50 coulomb dibagi 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 coulomb. Hasilnya, N sama dengan 31,25 dikali 10 pangkat 19. Nilai N dapat dibulatkan menjadi 31 dikali 10 pangkat 19. Jadi, jumlah elektron yang mengalir pada penampang konduktor kira-kira sebanyak 31 dikali 10 pangkat 19. Selanjutnya, kita akan membahas cara mengukur kuat arus listrik dengan menggunakan ampere meter dan cara melaporkan hasil pengukuran arus listrik tersebut secara ilmiah. Mengukur dan melaporkan hasil pengukuran kuat arus listrik. Alat pengukur kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu komponen listrik seperti bola lampu disebut ampere meter. Ampere meter harus dirangkai seri dengan komponen listrik yang akan kita ukur arus listriknya.
Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang hanya terdapat satu jalur untuk melewatkan arus listrik. Kalian juga harus memastikan kutub-kutub positif dan kutub-kutub negatif antara ampermeter dan baterai saling dihubungkan agar pengukuran dapat dilakukan dengan benar. Arus listrik harus mengalir masuk ke kutub positif dan keluar melalui kutub negatif. Jika rangkaian dihubungkan secara terbalik atau polaritas terbalik, jarum penunjuk pada ampermeter akan menyimpang dalam arah kebalikan pula. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menyebabkan jarum penunjuk menabrak sisi skala tanda 0 dengan gaya yang cukup besar, sehingga merusak komponen ampermeter. Pada umumnya, ampermeter yang biasa digunakan di laboratorium adalah basic meter. Basic meter memiliki beberapa batas ukur yang dapat digunakan untuk mengukur arus listrik. Berikut adalah batas ukur arus listrik yang digunakan pada basic meter. 0 sampai 10 mA sampai 100 mA sampai 1 ampere sampai 5 ampere. Perhatikan cuplikan skala ukur basic meter berikut. Misalnya, kita hubungkan batas ukuran 0 sampai 1 ampere ke rangkaian yang akan kita ukur arus listriknya. Jarak antara gores panjang 0 dan 20 dapat dihitung sebagai 20 dibagi 100 dikali 1 ampere, sama dengan 0,2 ampere. Dapat dilihat bahwa pada panjang 0 dan 20 terdapat 10 skala. Artinya, skala terkecil basic meter dapat dihitung sebagai 1 dibagi 10 dikali 0,2 ampere sama dengan 0,02 ampere. Selain itu, ketelitian basic meter untuk batas ukur 0 sampai 1 ampere merupakan setengah dari skala terkecil, yaitu setengah dikali 0,02 ampere sama dengan 0,01 ampere. Dengan menentukan batas ukur basic meter 0 sampai 1 ampere dan menggunakan skala ukur basic meter 0 sampai 100, dapat diperoleh skala terkecil sebesar 0,02 ampere dan ketelitian sebesar 0,01 ampere. Ketelitian basic meter dapat diartikan sebagai ketidakpastian pengukuran. Oleh karena itu, kuat arus listrik terukur dapat dinyatakan sebagai berikut. Kuat arus listrik terukur atau X0 sama dengan nilai skala ukur ditunjuk dibagi nilai skala ukur maksimum dikali batas ukur yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 3. Selain itu, hasil pengukuran kuat arus listrik beserta ketidakpastian pengukuran dapat dilaporkan sebagai berikut. I sama dengan X0 ditambah atau dikurangi delta X yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 4. Contoh soal 2. Perhatikan cuplikan skala bacaan basic meter dari hasil pengukuran kuat arus listrik berikut. Suatu rangkaian listrik akan diukur kuat arusnya dengan batas ukurnya adalah 0 sampai 1 ampere dan skala ukurnya adalah 0 sampai 100. Berapakah hasil pengukuran kuat arus listrik beserta ketidakpastiannya? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, batas ukur adalah 0 sampai 1 ampere. Skala ukur adalah 0 sampai 100. Ditanya, berapakah hasil pengukuran kuat arus listrik beserta ketidakpastiannya atau I? Jawab, berdasarkan cuplikan skala bacaan basic meter, jarumnya menunjukkan 4 gores kecil sebelum nilai skala 80. Artinya, nilai skala ukur yang ditunjuk adalah 72, sedangkan nilai skala ukur maksimum adalah 100.
Dengan batas ukur mencapai 1 ampere, kuat arus listrik terukur dapat dihitung menggunakan persamaan 3 sebagai berikut. X0 sama dengan nilai skala ukur ditunjuk dibagi nilai skala ukur maksimum dikali batas ukur. X0 sama dengan 72 dibagi 100 dikali 1 ampere. Hasilnya, X0 sama dengan 0,72 ampere. Jadi, kuat arus listrik terukur adalah 0,72 ampere. Dapat diketahui bahwa skala terkecil basic meter untuk batas ukur 0 sampai 1 ampere dan skala ukur 0 sampai 100 adalah 0,02 ampere yang sesuai dengan pembahasan sebelumnya. Adapun nilai ketidakpastian pengukurannya adalah setengah dari skala terkecil basic meter, yaitu delta X sama dengan setengah dikali 0,02 ampere sama dengan 0,01 ampere. Untuk melaporkan hasil pengukuran kuat arus listrik beserta ketidakpastiannya, kita dapat menggunakan persamaan 4 sebagai berikut. I sama dengan X0 ditambah atau dikurangi delta X. Substitusikan nilai X0 dan delta X ke dalam persamaan, sehingga diperoleh I sama dengan 0,72 ampere ditambah atau dikurangi 0,01 ampere. Notasi tersebut dapat diringkas menjadi I sama dengan 0,72 ditambah atau dikurangi 0,01 ampere. Jadi, hasil pengukuran kuat arus listrik beserta ketidakpastiannya dapat dinyatakan sebagai 0,72 ditambah atau dikurangi 0,01 ampere. Pengertian tegangan listrik. Arus listrik dapat mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah apabila diberikan beda potensial listrik atau tegangan listrik. Potensial listrik adalah banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Suatu benda dikatakan memiliki potensial listrik yang lebih tinggi daripada benda lain jika benda tersebut memiliki muatan positif yang lebih banyak daripada muatan positif benda lain. Perhatikan muatan listrik dari beberapa benda berikut. Menurut kalian, muatan manakah yang memiliki potensial listrik paling tinggi? Dari ilustrasi tersebut, dapat terlihat bahwa benda A memiliki muatan positif yang paling banyak, sehingga benda A memiliki potensial listrik yang paling tinggi dibandingkan benda B, benda C, dan benda D. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan tegangan listrik? Apabila dua benda yang memiliki potensial listrik yang berbeda dihubungkan oleh suatu penghantar, muatan listrik akan mengalir dari satu ujung penghantar ke ujung penghantar lainnya. Perbedaan potensial listrik antara dua titik yang menyebabkan aliran muatan listrik dikenal sebagai tegangan listrik. Selanjutnya, kita akan membahas cara menghitung tegangan listrik secara teoretis. Menghitung tegangan listrik. Perpindahan muatan listrik dari satu titik ke titik lainnya dalam sebuah penghantar atau dalam rangkaian listrik memerlukan sejumlah energi listrik. Banyaknya energi listrik yang digunakan untuk memindahkan setiap muatan listrik dari satu ujung penghantar ke ujung penghantar lainnya dapat didefinisikan sebagai tegangan listrik atau beda potensial listrik. Secara matematis, tegangan listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan W dibagi Q, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 5. Tegangan listrik atau beda potensial listrik diukur dalam satuan volt. 1 volt dapat didefinisikan sebagai energi listrik sebesar 1 joule yang diperlukan untuk memindahkan 1 coulomb muatan listrik. Untuk lebih memahami cara menghitung tegangan listrik secara teoretis, perhatikan contoh soal berikut.
Contoh soal 3. Jumlah muatan listrik yang dipindahkan pada sebuah rangkaian listrik adalah 30 coulomb. Jika energi listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut dari satu titik ujung ke titik ujung lainnya adalah 90 joule, berapakah besar tegangan listrik antara ujung-ujung rangkaian listrik tersebut? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, Q sama dengan 30 coulomb, W sama dengan 90 joule. Ditanya, berapakah besar tegangan listrik atau V antara ujung-ujung rangkaian listrik tersebut? Jawab, untuk menentukan tegangan listrik antara satu titik ujung ke titik ujung lainnya dalam rangkaian listrik, kita dapat menggunakan persamaan 5 sebagai berikut. V sama dengan W dibagi Q. Substitusikan Q sama dengan 30 coulomb dan W sama dengan 90 joule ke dalam persamaan. Sehingga diperoleh V sama dengan 90 joule dibagi 30 coulomb. Hasilnya, V sama dengan 3 volt. Jadi, besar tegangan listrik antara ujung-ujung rangkaian listrik tersebut adalah 3 volt. Mengukur dan melaporkan hasil pengukuran tegangan listrik. Alat pengukur tegangan listrik dalam rangkaian listrik disebut voltmeter. Voltmeter harus dirangkai paralel dengan komponen listrik yang akan kita ukur tegangan listriknya. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri atas lebih dari satu jalur tempat untuk melewatkan arus listrik. Dalam memasang voltmeter dalam suatu rangkaian listrik, kita harus memperlihatkan bahwa titik yang potensial listriknya lebih tinggi harus dihubungkan ke kutub positif, sedangkan titik yang potensial listriknya lebih rendah harus dihubungkan ke kutub negatif. Jika rangkaian dihubungkan dengan polaritas terbalik, jarum penunjuk akan menyimpang sedikit di kiri tanda nol. Oleh karena itu, kalian harus memastikan hubungan polaritas dalam rangkaian listrik tidak terbalik agar pengukuran dapat dilakukan dengan benar. Seperti halnya ampermeter, voltmeter yang biasa digunakan di laboratorium adalah basic meter. Selain digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, basic meter juga dapat digunakan untuk mengukur tegangan listrik pada rangkaian listrik. Basic meter memiliki beberapa batas ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Berikut adalah batas ukur tegangan listrik yang digunakan pada basic meter. 0 sampai 100 mV sampai 1 volt. Sampai 10 volt, sampai 50 volt. Perhatikan cuplikan skala ukur basic meter berikut. Misalnya, kita hubungkan batas ukur 0 sampai 1 volt ke rangkaian yang akan kita ukur tegangan listriknya. Misalnya, kita hubungkan batas ukur 0 sampai 1 volt ke rangkaian yang akan kita ukur tegangan listriknya. Jarak antara gores panjang 0 dan 20 dapat dihitung sebagai 20 dibagi 100 dikali 1 volt sama dengan 0,2 volt. Dapat dilihat bahwa pada panjang 0 dan 20 terdapat 10 skala. Artinya, skala terkecil basic meter dapat dihitung sebagai 1 dibagi 10 dikali 0,2 volt sama dengan 0,02 volt. Selain itu, ketelitian basic meter untuk batas ukur 0 sampai 1 volt merupakan setengah dari skala terkecil, yaitu setengah dikali 0,02 volt sama dengan 0,01 volt. Dengan menentukan batas ukur basic meter 0 sampai 1 volt dan menggunakan skala ukur basic meter 0 sampai 100,
dapat diperoleh skala terkecil sebesar 0,02 volt dan ketelitian sebesar 0,01 volt. Ketelitian basic meter dapat diartikan sebagai ketidakpastian pengukuran. Oleh karena itu, tegangan listrik terukur dapat dinyatakan sebagai berikut. Tegangan listrik terukur atau Y0 sama dengan nilai skala ukur ditunjuk dibagi nilai skala ukur maksimum, dikali batas ukur yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 6. Selain itu, hasil pengukuran tegangan listrik beserta ketidakpastian pengukuran dapat dilaporkan sebagai berikut. V sama dengan Y0 ditambah atau dikurangi delta Y, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 7. Contoh soal 4. Perhatikan cuplikan skala bacaan basic meter dari hasil pengukuran tegangan listrik berikut. Suatu rangkaian listrik akan diukur besar tegangan listrik dengan batas ukurnya adalah 0 sampai 10 volt dan skala ukurnya adalah 0 sampai 100. Berapakah hasil pengukuran tegangan listrik beserta ketidakpastiannya? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, batas ukur adalah 0 sampai 10 volt. Skala ukur adalah 0 sampai 100. Ditanya, berapakah hasil pengukuran tegangan listrik beserta ketidakpastiannya atau V? Jawab, berdasarkan cuplikan skala bacaan basic meter, jarumnya menunjukkan 3 gores kecil sebelum nilai skala 20. Artinya, nilai skala ukur yang ditunjuk adalah 14. Sedangkan nilai skala ukur maksimum adalah 100. Dengan batas ukur mencapai 10 volt, tegangan listrik terukur dapat dihitung menggunakan persamaan 6 sebagai berikut. Y0 sama dengan nilai skala ukur ditunjuk dibagi nilai skala ukur maksimum dikali batas ukur. Y0 sama dengan 14 dibagi 100 dikali 10 volt. Hasilnya, Y0 sama dengan 1,4 volt. Jadi, tegangan listrik terukur adalah 1,4 volt. Jarak antara gores panjang 0 dan 20 dapat dihitung sebagai 20 dibagi 100 dikali 10 volt sama dengan 2 volt. Dapat dilihat bahwa pada panjang 0 dan 20 terdapat 10 skala. Artinya, skala terkecil basic meter untuk batas ukur 0 sampai 10 volt dan skala ukur 0 sampai 100 adalah 1 dibagi 10 dikali 2 volt sama dengan 0,2 volt. Adapun nilai ketidakpastian pengukurannya adalah setengah dari skala terkecil basic meter, yaitu delta Y sama dengan setengah dikali 0,2 volt sama dengan 0,1 volt. Untuk melaporkan hasil pengukuran tegangan listrik beserta ketidakpastiannya, kita dapat menggunakan persamaan 7 sebagai berikut. V sama dengan Y0 ditambah atau dikurangi delta Y. Substitusikan nilai Y0 dan delta Y ke dalam persamaan, sehingga diperoleh V sama dengan 1,4 volt ditambah atau dikurangi 0,1 volt. Notasi tersebut dapat diringkas menjadi V sama dengan 1,4 ditambah atau dikurangi 0,1 volt. Jadi, hasil pengukuran tegangan listrik beserta ketidakpastiannya dapat dinyatakan sebagai 1,4 ditambah atau dikurangi 0,1 volt. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, arus listrik adalah aliran muatan listrik akibat adanya perbedaan beda potensial. Kedua, arah arus listrik pada konduktor padat adalah kebalikan dari arah aliran elektron. Ketiga, banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penampang konduktor tiap satuan waktu disebut kuat arus listrik. Keempat, secara matematis,
Kuat arus listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. Kelima, jika pada konduktor tersebut mengalir N buah elektron, total besar muatan listrik yang mengalir dapat dirumuskan sebagai berikut. Keenam, hasil pengukuran kuat arus listrik beserta ketidakpastian pengukuran dengan menggunakan basic meter dapat dihitung dan dilaporkan sebagai berikut. Ketujuh, banyaknya energi listrik yang digunakan untuk memindahkan setiap muatan listrik dari satu ujung penghantar ke ujung penghantar lainnya dapat didefinisikan sebagai tegangan listrik atau beda potensial listrik. Kedelapan, secara matematis, tegangan listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. Kesembilan, hasil pengukuran tegangan listrik beserta ketidakpastian pengukuran dengan menggunakan basic meter dapat dihitung dan dilaporkan sebagai berikut.